Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Iwan berharap semuanya baik-baik saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, pada siang hari ini kita akan mereview materi yang pernah kita pelajari bersama. Oleh karena itu, silahkan disimak baik-baik video yang sudah Pak Iwan siapkan. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, pelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Iwan akan ajak kalian tepuk Islam Jaya. Ada yang masih ingat tepuk Islam Jaya? Ya, bagus. 1, 2, 3. I S L A M Islam Jaya. Nah, berikut tadi adalah tepuk Islam Jaya. Ada yang masih ingat? Yuk kita ulangi lagi. 1, 2, 3. I S L A M Islam Jaya. Baik anak-anakku yang solih dan solehah, tadi kita sudah tepuk Islam Jaya. Nah, sekarang kita saksikan bersama video yang sudah Pak Iwan siapkan untuk anak-anak. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan review materi yang sudah pernah kita pelajari bersama ya. Yuk simak baik-baik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah pengertian rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak dianggap sah. Yang ketiga adalah rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun sholat yang keempat membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Rukun sholat yang kelima rukuk dengan tumakninah. Rukun sholat yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Rukun sholat yang ketujuh sujud dengan tumakninah. Rukun sholat yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Rukun sholat yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-10 adalah salam. Dan rukun sholat yang ke-11 atau yang terakhir adalah tertib. Makna bacaan sholat. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Yang kedua adalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i was salji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Yang ketiga adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang keempat adalah bacaan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Yang kelima, bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Artinya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Yang keempat adalah bacaan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Yang ketujuh adalah duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Yang kedelapan adalah bacaan tasyahud awal. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Segala penghormatan, sholawat dan kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yang kesembilan, bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Segala penghormatan, salawat dan kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Limpahilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana telah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidum majid. Bahwasanya Engkau Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Yang ke-10 adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Lalu apa arti Wali Songo? Arti Wali Songo adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 orang. Yang pertama adalah Sunan Gresik.
Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memiliki 3 istri. Ketiga istri Sunan Gresik bernama Fatimah, Maryam, dan Wan Jamilah. Sunan Gresik memiliki ayah bernama Syekh Jumadil Kubro. Sunan Gresik mengawali dakwah dalam menyiarkan agama Islam di daerah Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1419, Sunan Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia menikah dengan Dewi Condrawati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Sunan Ampel menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Jampa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Jampa, terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel mengawali dakwah di Surabaya dan sekitarnya. Sunan Ampel meninggal di Surabaya tahun 1425 Masehi. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Mahdum. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang menikahi seorang perempuan yang bernama Dewi Hiro dan mempunyai 3 orang anak. Sunan Bonang mengawali dakwah di daerah Tuban dan sekitarnya. Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam, salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan alat musik gamelan. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Masih Munat. Sunan Derajat lahir di Surabaya. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau menikah dengan Dewi Sufiah. Ia mendapat tugas untuk berdakwah di Gresik. Namun di perjalanan ia terdampar di pesisir Lamongan, sehingga ia mengawal dakwah di daerah Lamongan. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Said Ja'far Shadiq Asmad Khan. Sunan Kudus bukanlah asli penduduk Kudus. Ia berasal dan lahir sekitar tahun 1500 Masehi di Al-Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah, dan kerabatnya hijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil, dan beliau menikah dengan anak Sunan Ampel yaitu Siti Syarifah, Nyai Ageng Maloka. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi saat sedang sholat. Beliau dimakamkan di Kudus. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Dia merupakan putra dari seorang mubalik yang bernama Maulana Ishak yang berasal dari daerah Asia Tenggara. Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Sunan Giri menghabiskan waktu dakwahnya di Gresik. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun di Giri Kedaton, Gresik. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Sunan Kalijaga lahir di Tuban tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Mansur, dan ibunya bernama Dwi Retno Dumilah. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebut menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Kalijaga berdakwah mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi di Kadilangu dan dimakamkan di Demak. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria lahir di Kudus sekitar tahun 1500 Masehi. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Saroh. Beliau mempersunting Dewi Sujinah. Dakwah Sunan Muria dimulai dari daerah sekitar Gunung Muria di Kudus. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir di Kairo, Mesir sekitar tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah anak dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin dan Nyai Rara Santang. Ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kaungaten. Dakwah Sunan Gunung Jati dimulai ketika memasuki Cirebon.
Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1556 Masehi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut tadi adalah video review tentang materi yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin sekian video dari Pak Ikhwan. Jangan lupa insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan selanjutnya dengan mengerjakan kuis. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum Pak Ikhwan tutup, Pak Ikhwan berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, serta menjaga sholat 5 waktu. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, Pak Ikhwan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteladan semua anak hebat.